Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera selalu. Kita berjumpa lagi di sesi mata kuliah akuntansi biaya. Kali ini dalam pertemuan ke-7, kita akan membahas the cost of quality and accounting for production losses untuk proses costing. Materi kita kali ini adalah menghitung biaya barang rusak atau cost of spoilage di dalam sistem biaya proses atau proses costing dengan menggunakan biaya rata-rata atau weighted average dan menyiapkan laporan biaya produksi saat kerusakan itu terjadi. Kedua, membuat ayat jurnal untuk memperhitungkan kerusakan ke dalam sistem biaya proses. Tiga, menghitung barang rusak atau cost of spoilage dan menyiapkan laporan biaya produksi dengan menggunakan asumsi FIFO atau first in first out. Materi ini merupakan sebagian dari bab 7 buku Cost Accounting atau Cost Akuntansi Biaya edisi ke-14 dengan penulisnya William K. Carter. Sebagai referensi pendukung kita gunakan Cost Accounting a Managerial Passage edisi 15 dengan penulisnya Charles T. Holmgren, Srikan M. Datar, dan Madhavi Rajan. Di sini diuraikan di chapter 18. Cost of quality atau biaya kualitas tidak hanya sekedar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai kualitas yang diharapkan, namun juga termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan atau terjadi karena tidak terpenuhinya kualitas produk yang diharapkan. Kita sudah melakukan pembahasan beberapa poin di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya adalah jenis-jenis biaya kualitas atau quality cost yang terdiri dari prevention cost atau biaya pencegahan, appraisal cost atau biaya penilaian, kemudian ada lagi failure cost atau biaya kegagalan yang terdiri dari internal failure cost dan external failure cost. Beberapa terminologi dasar pun sudah kita bahas, di antaranya adalah spoilage atau barang rusak, kemudian ada rework atau pekerjaan ulang, dan ada scrap atau bahan sisa dan residu. Istilah-istilah ini sudah kita pelajari di dalam biaya kualitas untuk job order system. Ada dua jenis spoilage atau barang rusak, baik itu di proses costing maupun job order costing. Yang pertama adalah normal spoilage atau rusak normal, dan yang kedua adalah abnormal spoilage atau rusak abnormal. Titik inspeksi dan kerusakan atau spoilage. Yang dinamakan titik inspeksi adalah tahapan dalam proses produksi di mana produk diperiksa untuk menentukan apakah produk-produk itu dapat diterima atau tidak dapat diterima. Kerusakan biasanya diasumsikan terjadi pada tahapan di mana inspeksi dilakukan. Kerusakan dalam proses costing dengan rata-rata tertimbang atau metode weighted average dan metode FIFO atau first in first out. Unit-unit rusak normal dapat dihitung ketika menghitung unit output, baik itu unit fisik atau unit ekuivalen dalam sistem proses costing. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung spoilage. Misalkan ada 3 perusahaan yang identik dengan proses produksi yang sama, melakukan inspeksi produknya di 3 titik tahapan yang berbeda sebagai berikut. Perusahaan pertama, inspeksi dilakukan pada tahapan produk selesai 20%. Perusahaan kedua, inspeksi dilakukan pada tahapan produk selesai 55%, dan perusahaan ketiga, inspeksi dilakukan pada tahapan produk selesai 100%. Manajemen ketiga perusahaan itu menetapkan bahwa besarnya normal spoilage atau unit rusak normal adalah 10%. Di 3 perusahaan tersebut, total unit yang rusak atau spoilage masing-masing adalah 1000 unit. Anda diminta menghitung normal spoilage dan abnormal spoilage di ketiga perusahaan tersebut. Perusahaan normal dihitung berdasarkan jumlah unit baik yang melewati titik inspeksi selama periode berjalan. Data lainnya terkait persediaan awal, persediaan akhir, jumlah unit yang dimulai, dan selesai pengerjaannya di periode berjalan tersebut terdapat di dalam tabel berikut ini. Dengan menggunakan tabel ini, kita bisa mengetahui data mengenai flow of production dari 3 perusahaan tersebut. Kita diminta menghitung spoilage, baik itu normal maupun abnormal, dengan titik inspeksi yang berbeda. Perusahaan 1 memilih melakukan inspeksinya di titik selesai 20%, sedangkan perusahaan 2 melakukan inspeksinya di titik 55%,
dan perusahaan ketiga melakukan inspeksinya di titik 100%. Kita pertama melihat di periode ini persentase pekerjaan mana yang dikerjakan. Kita lihat work in process beginning 1500, dia tingkat penyelesaiannya adalah 60% untuk conversion cost. Jadi dalam periode ini dia dikerjakan sejak 60% sampai dengan 100. Ada 1500 unit dikerjakan dari penyelesaian 60% sampai 100%. Ini adalah unit dari beginning WIP. Kemudian yang kedua adalah WIP ending. Saldo akhirnya adalah 2000. 2000 ini tingkat penyelesaiannya adalah 50%. Jadi sebanyak 20.000 unit pada periode ini dikerjakan sejak 0 sampai dengan 50%. Kemudian kita lihat dari data bahwa spoilage-nya adalah 1000. Spoilage 1000 kita beginning-nya 1500, ending-nya 2000, jadi totalnya adalah 2000 tambah 1500, 3500 ditambah 1000, jadi 4500. Sisanya adalah unit-unit yang dimulai dan selesai dalam periode ini, yaitu 5500. Berapa spoilage yang dihasilkan oleh perusahaan itu? Totalnya adalah 1000 unit. 1000 unit ini terdiri dari normal spoilage dan abnormal spoilage. Normal spoilage adalah 10% dari unit baik yang melewati titik inspeksi. Kerusakan normal dihitung berdasarkan jumlah unit baik yang melewati titik inspeksi selama periode berjalan. Di perusahaan pertama, dia titik inspeksinya adalah 20%. Kita lihat di sini, di titik 20% ini ada berapa unit yang melewati dan dia dianggap sebagai unit baik. Unit yang dimulai dan selesai bulan ini 5500 ditambah dengan unit yang berada di ending work in process 2000. Jadi total unit baik yang melewati titik inspeksi adalah 7500. 10% dari ini adalah normal spoilage. Jadi jumlahnya adalah 750 unit. Sisanya 1000 unit dikurangi 750 adalah abnormal spoilage. Demikian juga dengan perhitungan spoilage untuk perusahaan kedua dan perusahaan ketiga. Perusahaan kedua dia melakukan inspeksi di titik 55%. Kita lihat di sini 55%. Di titik ini yang melewati titik inspeksi adalah semua unit yang dimulai dan selesai bulan ini. Ada 5500. Jadi 10% darinya adalah normal spoilage. 550. Ada normal spoilage sejumlah 550 selain 5500 unit baik yang melewati ini. Sisanya 1000 dikurangi 550 atau senilai sejumlah 450 adalah abnormal spoilage. Kemudian perusahaan yang ketiga dia melakukan inspeksi di titik 100%. Berapa normal spoilage-nya? Di titik 100% yang melewati titik ini unit baiknya adalah unit baik yang berasal dari WIP awal 1500 dan unit baik yang dimulai dan selesai bulan ini 5500 atau sejumlah 7000 unit. Normal spoilage-nya adalah 10% dari 7000 adalah 700 unit. Sisanya 1000 dikurangi 700 atau sejumlah 300 unit adalah abnormal spoilage. Demikian secara sederhana kita menghitung normal spoilage dan abnormal spoilage. Poin inspeksi dan alokasi biaya kerusakan normal atau normal spoilage. Kerusakan mungkin terjadi pada berbagai tahap proses produksi, tetapi biasanya dia terdeteksi hanya pada satu atau beberapa titik inspeksi. Biaya unit rusak atau cost of the spoilage unit sama dengan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memproduksi mereka sampai titik inspeksi. Ketika barang rusak memiliki nilai jual, misalnya karpet rusak dijual dengan barang second atau barang reject, maka kita menghitung biaya bersih barang rusak tersebut atau net cost of the spoilage dengan cara mengurangkan nilai jual barang rusak tersebut dari biaya barang rusak.
Besarnya biaya unit barang rusak normal dan abnormal adalah sama saat keduanya terdeteksi pada titik inspeksi yang sama. Situasinya mungkin berbeda ketika kerusakan abnormal terdeteksi pada titik yang berbeda dari kerusakan normal. Misalkan, mesin yang rusak menyebabkan banyak kaos yang cacat diproduksi pada pertengahan proses produksi. Kaos yang rusak ini adalah kerusakan abnormal atau abnormal spoilage dan terjadi pada titik yang berbeda dalam proses produksi dari kerusakan normal. Kemudian biaya per unit kerusakan abnormal yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan pada titik pertengahan dari proses produksi berbeda dari biaya per unit kerusakan normal atau normal spoilage yang didasarkan pada biaya yang dikeluarkan hingga akhir proses produksi. Mengalokasikan biaya kerusakan normal. Biaya barang rusak atau cost of spoilage normal ditambahkan ke biaya unit yang baik. Lalu, haruskah biaya barang rusak normal dialokasikan antara unit yang selesai dan persediaan akhir dalam proses? Pendekatan yang umum dilakukan adalah menganggap bahwa kerusakan normal terjadi pada titik inspeksi dalam siklus produksi dan mengalokasikan biayanya pada semua unit yang telah melewati titik tersebut selama periode akuntansi. Biaya barang cacat atau cost of spoilage tidak normal. Biaya barang rusak atau cost of spoilage abnormal dicatat secara terpisah dan dilaporkan sebagai kerugian pada periode akuntansi di mana mereka terdeteksi. Pemeriksaan secara dini dapat membantu mencegah pemborosan biaya lebih lanjut pada unit yang sudah rusak. Perusahaan sering melakukan beberapa kali inspeksi dan juga memberdayakan pekerjanya untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kerusakan secara tepat waktu. Kita coba menyelesaikan kasus berikut ini. PT Indonesia Cold Storage merupakan satu perusahaan yang berkantor pusat di Cirebon dengan bidang usaha pengolahan hasil laut untuk tujuan ekspor. Perusahaan memiliki beberapa pabrik di Cirebon, Surabaya, Makassar, dan Manado. Untuk pabriknya yang di Cirebon, perusahaan menggunakan proses costing dalam penghitungan dan pengendalian biayanya dengan metode FIFO atau first in first out. Proses produksi dilakukan melalui 3 divisi dalam perusahaan, yaitu divisi pembersihan, divisi pembekuan, dan divisi pengepaan. Di dalam divisi pembersihan, conversion cost ditambahkan sepanjang proses produksinya dan direct material dimasukkan dalam proses produksi di awal proses. Data dalam bulan Maret 2016, divisi pembersihan memiliki data sebagai berikut. Produk yang mulai dikerjakan selama bulan Maret 2016 jumlah 30.000 unit. Work in process tanggal 1 Maret 2016 berjumlah 7.200 unit dengan nilai direct material sejumlah 10.632 dan nilai conversion cost sejumlah US dollar 3.906. Tingkat penyelesaian untuk produk ini adalah direct material 100%, sedangkan conversion cost-nya 80%. Work in process tanggal 31 Maret 2016 berjumlah 5.040 unit dengan tingkat penyelesaian untuk direct material 100% dan conversion cost sebesar 50%. Total cost yang ditambahkan selama bulan Maret 2016 adalah direct material sejumlah 105.000 US dollar dan conversion cost sejumlah 114.096 US dollar. Produk yang lolos pemeriksaan quality control dan ditransfer ke divisi pembekuan selama bulan Maret 2016 adalah sejumlah 28.200 unit. Unit spoiled diidentifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan quality control, di mana tingkat penyelesaian produk adalah 90%. Produk yang tidak lolos pemeriksaan akan dikeluarkan dan dibuang karena tidak laku dijual. Semua produk yang telah diselesaikan di divisi ini kemudian ditransfer ke divisi pembekuan. Berdasarkan data historis perusahaan, nilai normal spoilage rate untuk divisi pembersihan adalah sebesar 10%. Saudara sebagai manajer pabrik diminta untuk membuat jurnal entry tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan laporan biaya produksi divisi pembersihan. Untuk memudahkan pengerjaannya, terlebih dulu kita buat rangkuman data perusahaan. Datanya adalah sebagai berikut.
Dalam bulan Maret, divisi pembersihan memiliki data sebagai berikut. Produk yang mulai dikerjakan selama bulan Maret 2016 berjumlah 30.000. Dimulai dalam bulan Maret 30.000 unit. Work in process tanggal 1 Maret 2016 berjumlah 7.200 unit. Barang dalam proses saldo awal 7.200 unit dengan nilai direct material sejumlah 10.632 dan nilai conversion cost sejumlah 3.906 sehingga total biayanya adalah 14.538. Tingkat penyelesaian untuk produk ini adalah direct material 100% dan conversion cost 80%. Work in process tanggal 31 Maret berjumlah 5.040 unit. Barang dalam proses saldo akhir 5.040 dengan tingkat penyelesaian untuk direct material 100% dan conversion cost 50%. Total cost yang ditambahkan selama bulan Maret adalah direct material sejumlah 105.000 dan conversion cost sejumlah $114.96 sehingga jumlahnya $219.96. Produk yang lolos pemeriksaan quality control dan ditransfer ke divisi pembekuan selama bulan Maret adalah sejumlah 28.200. Barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya 28.200 unit. Unit spoil diidentifikasi pada saat dilakukan pemeriksaan quality control, di mana tingkat penyelesaian produk adalah 90%. Tingkat penyelesaian saat pemeriksaan kualitas atau mutu 90%. Produk yang tidak lolos pemeriksaan akan dikeluarkan dan dibuang karena tidak laku dijual. Semua produk yang telah selesai di divisi ini kemudian ditransfer ke divisi pembekuan. Berdasarkan data historis perusahaan, nilai normal spoilage untuk divisi pembersihan adalah sebesar 10%. Tingkat normal spoilage average adalah 10%. Dengan menggunakan data-data yang diberikan, kita akan membuat laporan biaya produksi menggunakan metode FIFO. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita membuat schedule kuantitasnya. Barang dalam proses saldo awal ada 7.200 unit dengan kandungan bahan baku $10.632 dan konversinya $3.906. Tingkat penyelesaian barang dalam proses awal ada 100% di bahan baku dan 80% di konversi. Kemudian, unit yang dimulai dalam bulan Maret ada 30.000. Dimulai dalam bulan Maret ada 30.000 sehingga total unit yang dimulai produksinya ada 37.200 unit. Setelah itu kita lihat barang yang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya. Terdiri dari saldo awal barang dalam proses yang sudah diselesaikan 7.200, kemudian unit-unit yang dimulai dan selesai bulan ini. Ini diperoleh dari di sini datanya barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya adalah 28.200. 28.200 ini terdiri dari saldo awal barang dalam proses yang sudah diselesaikan sebesar 7.200 sehingga sisanya adalah 21.200. Kemudian normal spoilage. Normal spoilage kita lihat tingkat normal spoilage-nya ada 10%. 10% dari unit baik yang telah melewati titik inspeksi atau sejumlah 28.200. 10% kali 28.200 kita dapatkan normal spoilage 2.820. Kemudian barang dalam proses saldo akhir ada 5.040 sehingga sisanya atau selisihnya sebesar 1.140 adalah abnormal spoilage karena total unit kita ada 37.200. Langkah kedua adalah kita menghitung unit ekuivalen. Di sini unit ekuivalen kita hitung dari persentase pekerjaan yang kita lakukan di dalam periode atau dalam bulan Maret ini. Kita lihat dari saldo awal barang dalam proses. Saldo awal barang dalam proses 7.200 ini komponen materialnya sudah 100% selesai sehingga dalam bulan ini tidak melakukan pekerjaan atau tidak menambahkan bahan lagi. Sedangkan biaya konversinya dia telah selesai 80% sehingga dalam bulan ini dia akan melakukan pekerjaan 20%. 20% kali 7.200 jadi 1.440. Yang kedua, untuk unit yang dimulai dan selesai bulan ini 21.000 tentunya sudah selesai 100% semua. Bahan bakunya 100%, 21.000 unit
ekuivalen, konversinya 100%, jadi dapat 21.000 unit ekuivalen. Selanjutnya normal spoilage. Normal spoilage sejumlah 2.820 ini dideteksi pada saat titik inspeksi. Titik inspeksi, pada saat dilakukan inspeksi di titik inspeksi, tingkat penyelesaiannya adalah 90%, sehingga biaya yang sudah terkandung di dalam normal spoilage ini adalah 100% di material, karena asumsinya adalah material dimasukkan di awal proses, sedangkan konversinya dimasukkan sepanjang proses, maka materialnya 100% kali 2.820, sedangkan konversinya 90% kali 2.820 atau 2.538. Demikian pula dengan abnormal spoilage-nya. Abnormal spoilage 1140, komponen bahan bakunya sudah 100%, sedangkan komponen konversinya 90% atau 1026. Terakhir adalah komponen barang dalam proses saldo akhir periode 5040. Di sini kita lihat tingkat penyelesaiannya adalah untuk bahan 100%, jadi bahannya 100% sudah 5040, sedangkan biaya konversinya 50%. Jadi untuk biaya konversi, unit ekuivalennya adalah 50% kali 5040, ada 2.520 unit ekuivalen. Kemudian kita jumlahkan semua unit ekuivalennya. Jadi untuk biaya bahan baku, total unit ekuivalennya ada 30.000, sedangkan biaya konversi tingkat unit ekuivalennya ada 28.524. Langkah ketiga adalah kita melihat atau menghitung biaya-biaya yang ditambahkan dalam periode ini. Barang dalam proses saldo awal sudah ada total biayanya 14.538, terdiri dari bahan baku 10.632 dan biaya konversinya 3.906. Kemudian biaya yang ditambahkan periode ini ada 219.096, terdiri dari 105.000 untuk bahan baku dan 114.096 untuk biaya konversi. Sehingga dalam bulan ini manajer harus mempertanggungjawabkan biaya dengan jumlah total 233.634, terdiri dari biaya bahan baku 115.632 dan biaya konversi 118.002. Langkah keempat adalah kita menghitung biaya per ekuivalen produksi, cost per equivalent unit. Di sini kita lihat biaya periode ini yang dikeluarkan adalah 219.096, terdiri dari bahan baku 105.000 dan konversi 114.096. Untuk menghitung biaya per ekuivalen produksi, kita membagi biaya yang kita keluarkan bulan ini dengan total unit ekuivalennya. 105.000 dibagi 30.000 unit ekuivalen, kita dapatkan $3,5. Sedangkan konversinya kita bagi 114.096 dengan 28.524, kita dapatkan $4 per unit ekuivalen. Langkah kelima adalah kita membebankan atau kita menghitung biaya-biaya dari masing-masing unit itu. Barang selesai dan dikirim ke departemen selanjutnya. Pertama adalah barang dalam proses saldo awal. Karena kita menggunakan FIFO, maka asumsi pertama adalah kita menyelesaikan dulu barang-barang dalam proses saldo awal. Ada 7.200 unit. Total biaya yang sudah ada pada awal ada 14.538, terdiri dari bahan baku 10.632 dan konversi 3.906. Kemudian ada biaya yang ditambahkan ke barang dalam proses awal untuk menyelesaikan produk itu. Jumlahnya adalah 5.760. Ini diperoleh dari bahan baku, sudah tidak akan tambahan karena sudah 100%. Kemudian untuk konversinya adalah 4 dikalikan dengan 1.440 unit ekuivalen. Sehingga total biaya untuk barang yang berasal dari persisian awal adalah 20.298. Kemudian untuk unit yang dimulai dan selesai periode ini sejumlah 21.000 unit, kita kalikan untuk bahan bakunya 3,5 dikalikan dengan 21.000. Kita dapatkan 73.500. Sedangkan konversinya kita kalikan $4 dengan 21.000, kita dapatkan 84.000. Sehingga totalnya adalah 157.500. Selanjutnya kita hitung biaya dari normal spoilage, barang-barang rusak kondisi normal. Ada 20.022,
Ini kita dapatkan dari bahan baku 3,5 dikalikan 2820 unit ekuivalennya, dan 10.152 kita dapatkan dari 4 dikalikan 2.538. Sehingga total biaya untuk unit-unit ini adalah biaya untuk barang dalam proses awal totalnya adalah 20.298. Untuk unit yang dimulai dan selesai bulan ini ada 157.500, dan biaya untuk normal spoilage adalah 20.022. Kemudian kita menghitung abnormal spoilage-nya. Ini juga sama, kita hitung dengan cara bahan baku unit ekuivalen, biaya unit per ekuivalennya 3,5 dikalikan 1.140. Konversinya 4.104 diperoleh dari $4 dikalikan 1.026, sehingga kita dapatkan total biaya untuk abnormal spoilage-nya 8.094. Terakhir kita menghitung biaya untuk barang dalam proses saldo akhir periode. Kita dapatkan 27.720 dari bahan bakunya 3,5 kalikan 5.040, kita dapatkan 17.640. Konversinya 10.080, kita dapatkan dari 4 kali 2.520. Totalnya 27.720, sehingga jumlah total biaya yang kita pertanggungjawabkan adalah 233.634. Demikianlah langkah-langkah untuk menghitung laporan biaya produksi dengan menggunakan metode FIFO. Setelah laporan biaya produksi divisi pembersihan dibuat, maka akhirnya dapat dibuat ayat jurnal transaksi untuk pemindahan barang atau produk-produk dari divisi pembersihan ke divisi pembekuan. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. WIP divisi pembekuan didebit $197.820, kemudian loss on abnormal spoilage didebit 8.094, dan kreditnya adalah WIP divisi pembersihan 205.914. Untuk pendalaman, coba dibuat laporan produksi dan ayat jurnalnya, namun saat ini perusahaan akan menggunakan metode weighted average. Demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita bisa bertanya kepada diri kita, apakah sekarang kita telah dapat menghitung biaya barang rusak cost of spoilage dalam sistem biaya proses atau proses costing dengan menggunakan metode biaya rata-rata dan menyiapkan laporan produksi ketika kerusakan terjadi. Yang kedua, apakah kita sekarang dapat membuat ayat jurnal untuk memperhitungkan kerusakan dalam sistem biaya proses? Yang ketiga, apakah kita sekarang dapat menghitung barang rusak atau cost of spoilage dan menyiapkan laporan produksinya dengan menggunakan asumsi metode LIFO? Jika jawabannya adalah iya, maka Anda dapat lebih mempertajam dan memperdalam pengetahuan Anda dengan cara menjawab latihan-latihan yang ada dan menyelesaikan kasus-kasus yang tersedia di dalam buku referensi. Namun, bila jawabannya adalah belum atau tidak, maka silahkan putar kembali, simak kembali video ini, dan bacalah buku referensi yang dianjurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.